Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Devi Ardia. Di video kali ini aku mau ngasih tahu apa sih hubungannya diabetes mellitus sama kondisi ginjal kita. Ya, jadi Bapak Ibu pernah dengarkan kalau misalnya kebanyakan obat kimia itu bahaya buat ginjal. Nah, dulu aku juga berpendapat demikian sampai akhirnya aku tanya ke dokter langsung, gimana sih kalau kita mengkonsumsi obat yang sama selama bertahun-tahun. Nah, jujur sekarang itu ada 3 obat yang sedang dikonsumsi. Yang pertama adalah pagi hari itu obat gula darah, kemudian sebelum makan 3 kali sehari itu suntik insulin, kemudian malam hari adalah letal atau obat pengencer darah. Nah, lalu aku konsultasi sama dokter, tanya ya, dokter, apa sih yang terjadi kalau misalnya kita mengkonsumsi obat bertahun-tahun? Karena setahu aku penderita diabetes dan darah tinggi itu setiap harinya harus mengkonsumsi obat. Nah, jawabannya dokter adalah tergantung apakah kita itu seterusnya mau mengkonsumsi obat karena gula darah kita tidak bisa terkendali, atau kita bisa mengandalkan gula darah dengan pola makan dan olahraga, itu bisa juga lepas obat. Kalau misalnya kita bisa mengendalikan gula darah, maka bisa lepas obat. Tapi kalau makannya masih ngawur, masih kebanyakan gula dan karbo, maka masih harus minum obat setiap hari dan suntik insulin. Kemudian konsumsi obat setiap hari tadi apakah berbahaya? Nah, katanya dokter itu obat terdiri dari 2, yaitu obat jangka pendek dan obat jangka panjang. Obat jangka pendek itu yang kita minum kalau misalnya kita batuk ataupun kita flu. Nah, obat jangka panjang yang bisa dikonsumsi setiap hari selama bertahun-tahun seperti obat gula darah, obat darah tinggi, kemudian obat TB. Nah, obat TB ini kan harus dikonsumsi selama 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu aman karena sudah ada penelitian sebelumnya. Lalu kemudian dokter menjelaskan begini, kita bandingkan antara pasien A dan pasien B. Nah, pasien A dan pasien B. Pasien A itu sakit gula darah tetapi dia tidak mengkonsumsi obat sama sekali dan dia cuma mengandalkan tubuhnya sendiri, memperbaiki pankreas dan mengendalikannya dengan herbal, sementara yang pasien B itu minum obat selama bertahun-tahun. Nah, nanti pasien A akan menderita banyak komplikasi jika dia takut ginjalnya bermasalah dan dia tidak minum obat. Sementara pasien B yang minum obat selama bertahun-tahun, besar kemungkinannya umurnya bisa sampai tua 70 sampai 80 tahun karena gula darahnya terjaga, minum obat ya. Nah, itu perbandingan yang dijelaskan oleh dokter antara tidak minum obat dan minum obat pada pasien diabetes terhadap kesehatan ginjalnya. Nah, jadi menurut aku, buat Bapak Ibu yang menderita diabetes, jangan takut untuk harus mengkonsumsi obat. Asal kita mengkonsumsi obat yang sesuai dengan merek dan fungsinya, serta dosis yang sesuai diberikan oleh dokter. Oleh karena itu, kita tidak bisa membeli obat sembarangan di apotek tanpa adanya resep. Karena obat dan dosis tiap-tiap orang itu berbeda, walaupun umurnya sama, keluhannya sama, tetapi ya besar kecilnya dosis obat itu harus ditentukan saat kita konsultasi sama dokter ya, berdasarkan GDP, gula darah puasa, berdasarkan HbA1c, berdasarkan background atau latar belakang penderita masing-masing itu juga seperti apa ya. Jadi saya akan tetap mengkonsumsi obat dari dokter, nggak takut ginjal saya rusak karena nanti daripada nggak mengkonsumsi obat, gula darahnya tidak terkendali, malah ginjal saya yang kalah karena menyaring darah yang penuh dengan gula. Asalkan bisa dibantu dengan minum air putih yang banyak, lebih dari 1,5 sampai 2 liter sehari itu. Jadi tetap harus mengandalkan gula darah
di batas yang aman ya Bapak Ibu. Kita usahakan gula darah puasa kurang dari 100 dan kita usahakan gula darah sewaktu atau gula darah PP tidak lebih dari 200 nilainya ya. Semoga video ini membawa manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.